Selamat siang Ibu Andini, perkenalkan saya Evariska Nubia Ceria dengan NIM 230510.018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Icon House 4 dengan tema pariwisata hijau untuk keberlanjutan pariwisata berbasis masyarakat. Daftar isinya ada materi dari narasumber pertama yaitu Associate Profesor Dr. Hanafi bin Hamzah. Materi kedua dari narasumber Feasna Enbow Chansir. Dan materi ketiga dari narasumber 3, Bambang Supriyadi, MM. Untuk materi pertama dari Profesor Dr. Hanafi bin Hamzah. Di sini dia menjelaskan mengenai pariwisata hijau untuk keberlanjutan pariwisata berbasis masyarakat di Malaysia. Penerapan pariwisata hijau untuk mendukung keberlanjutan sektor perhotelan berbasis masyarakat. Salah satu isu utama yang dibahas adalah dampak tekanan institusional terhadap pengelolaan lingkungan di hotel-hotel kecil dan menengah di Malaysia. Meskipun ada dorongan untuk mengadopsi sistem manajemen lingkungan atau SML, banyak UKM menghadapi tantangan besar dalam menerapkannya, terutama karena kendala regulasi, kurangnya keahlian, dan rendahnya permintaan konsumen terhadap layanan ramah lingkungan. Kemudian, Dr. Hanafi mengambil salah satu masalah yang disoroti pada konvensi ini, yaitu peningkatan sampah global. Negara-negara kaya menghasilkan lebih banyak sampah, namun mereka memiliki sistem pengelolaan yang lebih baik. Proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2050, sampah di seluruh dunia akan meningkat sekitar 70%, yang menjadi tantangan besar bagi sektor perhotelan yang harus ikut serta mengurangi dampak lingkungan. Untuk itu, sektor perhotelan mulai beralih ke sistem manajemen lingkungan atau SML yang bertujuan mengurangi dampak negatif dan memberikan manfaat tambahan seperti penghematan biaya dan peningkatan citra perusahaan. Kemudian Dr. Hanafi juga membahas mengenai sistem manajemen lingkungan atau SML di Malaysia. Penerapan SML di Malaysia masih terbatas, terutama karena banyak hotel kecil yang belum sepenuhnya siap menghadapinya. Sistem peraturan yang rumit, kurangnya keterampilan di kalangan pengelola, dan ketakutan akan biaya tambahan menjadi hambatan utama. Dr. Hanafi juga menekankan bahwa meskipun Malaysia sudah memiliki rencana transformasi untuk keberlanjutan, banyak pengelola hotel lebih fokus pada keuntungan jangka pendek daripada mengutamakan keberlanjutan. Untuk menangani keterbatasan tersebut, salah satu faktor yang penting adalah sikap dan komitmen manajer hotel terhadap isu lingkungan. Sikap manajer yang peduli terhadap keberlanjutan akan lebih cenderung mengadopsi praktik ramah lingkungan. Tekanan kelembangan seperti dorongan dari pelanggan, pesaing, atau pemerintah sangat mempengaruhi keputusan manajer untuk mengimplementasikan SML. Namun masih ada kesenjangan antara manfaat yang dirasakan oleh komitmen terhadap keberlanjutan di banyak hotel. Dr. Hanafi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mendorong penerapan praktik ramah lingkungan, kebijakan yang lebih mendukung serta peningkatan kesadaran di kalangan pengelola hotel sangat diperlukan untuk mempercepat adopsi SML. Kemudian dari narasumber kedua yaitu Feasna Enbow Chansiri. Di sini dia membahas mengenai pariwisata hijau untuk ketahanan pariwisata berbasis masyarakat di Kamboja. Pertama, dia membahas mengenai keterlibatan masyarakat dan pendidikan. Pariwisata hijau di Kamboja mengutamakan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan sektor pariwisata. Ini memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat langsung dari aktivitas pariwisata, serta memiliki peran dalam jangka keberlanjutannya. Pendidikan lingkungan juga sangat penting, baik untuk penduduk lokal maupun wisatawan, untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian alam dan budaya. Selain itu, pariwisata hijau di Kamboja mendukung pelestarian warisan budaya, seperti Angkor Wat, dan
mempromosikan praktik keberlanjutan yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal. Kemudian yang kedua, dia membahas mengenai tantangan dan peluang. Salah satu tantangan utama pariwisata berbasis masyarakat di Kamboja adalah menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumber daya alam dan budaya. Meskipun sektor pariwisata tumbuh pesat, ada potensi eksploitasi sumber daya alam dan kehilangan identitas budaya. Penting untuk mengadopsi praktik keberlanjutan yang melindungi lingkungan dan budaya sambil memastikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal. Salah satu peluang besar adalah investasi dalam pelatihan dan pendidikan masyarakat setempat yang akan memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola dan memperoleh manfaat dari pariwisata. Selain itu, model pariwisata berbasis komunitas yang inklusif bisa memberdayakan masyarakat lokal dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan menciptakan ekonomi yang lebih adil dan peka terhadap budaya. Kemudian yang ketiga itu warisan budaya dan pariwisata. Pariwisata hijau memberikan kesempatan untuk menampilkan kekayaan warisan budaya Kamboja. Praktik keberlanjutan seperti penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah, dan akomodasi ramah lingkungan menjadi kunci untuk menarik wisatawan yang peduli terhadap lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya membantu menjaga kelestarian alam, tetapi juga memperdalam pemahaman wisatawan tentang budaya lokal. Program pendidikan dan kesadaran bagi wisatawan dan penduduk setempat juga sangat penting untuk mendukung keberlanjutan pariwisata dan pelestarian lingkungan. Yang keempat, masa depan pariwisata berbasis komunitas di era digital. Dengan kemajuan teknologi digital, Kamboja memiliki peluang besar untuk memperluas jangkauan pariwisata berbasis masyarakat. Melalui platform digital, pariwisata komunitas dapat dipromosikan lebih luas, memudahkan pemesanan dan melibatkan wisatawan dalam mendukung pembangunan keberlanjutan di masyarakat lokal. Masa depan pariwisata berbasis komunitas terletak pada kolaborasi antara masyarakat setempat, pemerintah, lingkungan, LSM, dan sektor swasta. Kemitraan ini dapat menyediakan sumber daya dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan praktik keberlanjutan dan memastikan pariwisata berkelanjutan di masa depan. Kemudian, dia menyimpulkan bahwa menjadi keberlanjutan pariwisata hijau akan sekedar tetapi merupakan jalan menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat Kamboja. Dengan fokus pada pengelolaan lingkungan dan keterlibatan aktif masyarakat, kita dapat memastikan masa depan yang sejahtera bagi manusia dan alam. Kolaborasi antara berbagai pemangkau kepentingan serta promosi pariwisata yang bertanggung jawab sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Dengan menjaga keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan budaya, Kamboja dapat menciptakan masa depan pariwisata yang lebih baik dan berkelanjutan. Kemudian dari narasumber terakhir yaitu Dr. Bambang Supriyadi MM. Dia membahas mengenai atribut tujuan berbasis teori afinitas dan pendekatan lingkungan. Yang pertama, definisi teori afinitas adalah sebuah pendekatan untuk mengkelompokkan elemen-elemen yang memiliki hubungan erat dan saling mendukung, meskipun mungkin terlihat berbeda dalam bentuk atau labelnya. Teori ini lebih unggul dibandingkan dengan analisis korelasi seperti koefisien Pearson atau Spearman. Karena teori ini tidak hanya mengukur hubungan antara variabel, tetapi juga mengungkapkan kausalitas dan asosiasi yang dapat diperkuat atau dilemahkan tergantung pada intensitas hubungan antara elemen-elemen tersebut. Salah satu kekuatan teori afinitas adalah kemampuannya untuk meneliti hubungan yang lebih dalam dan kompleks antara faktor-faktor yang terlibat dalam keberlanjutan lingkungan.
Misalnya, bagaimana upaya seperti daur ulang sampah atau penggunaan transportasi umum ramah lingkungan bisa berhubungan langsung dengan persepsi wisatawan terhadap destinasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Teori ini menyoroti beberapa indikator penting yang menggambarkan upaya pro lingkungan di destinasi wisata. Beberapa indikator tersebut meliputi yang pertama daur ulang sampah, kedua transportasi umum yang ramah lingkungan, kemudian jalur sepeda, tempat sampah yang memadai, makanan lokal, air minum dan terkelola dengan baik, dan terakhir transportasi listrik. Indikator-indikator ini mencerminkan inisiatif yang mendukung keberlanjutan lingkungan, yang pada gilirannya berkontribusi pada citra positif destinasi wisata di mata wisatawan. Kemudian, dia juga membahas tentang karakteristik destinasi wisata yang berkelanjutan. Selain indikator lingkungan, karakteristik destinasi juga memainkan peran penting dalam menarik wisatawan yang peduli dengan keberlanjutan. Beberapa karakteristik yang diharapkan oleh wisatawan antara lain yang pertama, keberlanjutan. Destinasi yang memiliki komitmen jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan. Kemudian yang kedua, ramah lingkungan. Destinasi yang menjaga kelestarian alam dan memiliki kebijakan ramah lingkungan. Yang ketiga, aman. Destinasi yang tidak hanya aman dari segi fisik, tetapi juga dari risiko lingkungan. Kemudian yang keempat, bersih. Kebersihan destinasi yang bebas dari sampah dan polusi. Dan yang terakhir, ramah. Destinasi yang menyambut wisatawan dengan keramahan dan pelayanan yang baik. Kemudian yang keempat, interpretasi isomorfisme dalam teori afinitas. Teori afinitas juga menjelaskan bahwa meskipun elemen-elemen yang terlibat mungkin berbeda, mereka seringkali saling terkait dalam struktur yang mirip atau isomorfik. Ini berarti bahwa dua set elemen yang memiliki hubungan yang sama dalam konteks keberlanjutan seperti inisiatif pro lingkungan dan karakteristik destinasi dapat dianggap serupa meskipun mereka memiliki label yang berbeda. Dengan kata lain, meskipun upaya-upaya lingkungan yang berbeda memiliki bentuk yang berbeda, hubungan mereka tetap mendukung tujuan yang sama, yaitu menciptakan destinasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian, yang terakhir, kesimpulan. Meningkatkan daya saing pariwisata berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap daya saing destinasi wisata. Dengan menganalisis hubungan antara upaya pro lingkungan dan karakteristik destinasi yang diinginkan oleh wisatawan, teori afinitas dapat membantu mengidentifikasi cara untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan memperbaiki manajemen destinasi wisata. Teori ini membuka peluang untuk memperdalam pemahaman tentang preferensi wisatawan, khususnya terkait dengan faktor-faktor lingkungan dan membantu mengurangi kesenjangan pengetahuan yang ada. Pada akhirnya, penerapan teori afinitas dalam konteks pariwisata berkelanjutan dapat membantu destinasi wisata untuk merancang kebijakan yang lebih tepat guna dalam menarik wisatawan sekaligus mendukung pelestarian lingkungan. Baik Ibu, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.